Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Sehat dan semangat masih ya. Semangat, sehat walafiat. Oke, pagi ini tepatnya di hari Senin, tanggal 11 November 2024. Kita akan bahas tentang polemik ijazah ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung yang sekarang incumbent ya. Apa? Polemik Polemik ijazah. ijazah. Iya. Kemarin KTP. Ganda, aduh. Ini saya peroleh Pak dari berita Pak. Dari berita apa itu? Ermol.id dan juga ada di detik.com. Detik.com Ermol. Aduh. Iya, jadi Ayo lanjut. Iya, jadi di sini Pak, riwayat pendidikan Bapak Jaksa Agung kita ini dipertanyakan karena satu, ini yang saya rangkum ya. Pada sebuah dokumen, Burhanuddin ini lulusan S1 Undip tahun 83. S1 Undip 83. Iya. Dan dua hukum ya. Terus yang kedua, dokumen lainnya S1 Undip tahun 80. S1 17 Agustus. Itu nanti yang ketiga Pak. S1 Undip tahun 80. 80. Tadi Terus 83 80. Ada lagi dia lulusan dari S1 Untak Universitas 17 Agustus Semarang tahun 83. S1 Universitas 17 Agustus tahun 83. Jadi ada tiga Pak. 3 kalinya dia ngambil S1 hukum. Atau ini apa ini? Ada bau-bau rekayasa ijazah ya kan? Iya. Ketiganya sarjana hukum ya itu ya. Terus ada lagi polemik setelah jenjang pendidikan yang berikut. S2 ya. S2-nya dikatakan UI. Terus tapi tahunnya kita nggak disebut. Dan ada juga S2 Sekolah Tinggi Manajemen Labora Jakarta. Jadi S2 ada yang dokumen mengatakan lulusan UI. Ya. Dokumen lain mengatakan lulusan Sekolah Tinggi Manajemen Labora. Manajemen Labora. Ya. Jakarta. Ya. Ada lagi sekarang masuk ke jenjang S3. Dia katanya lulusan UI 2006. S3 UI 2006. Tapi ada lagi dia mengaku S3 Satyagama 2006. Terus ada lagi mengatakan S3 lulusan Satyagama 2006 Jakarta. Iya. Aduh, ini kalau harusnya diverifikasi nih ya oleh orang dikti itu, kan? Oleh orang dikti. Bagaimana ini? Dan ya Pak, kan? Apakah dia S3 2 kali, S2 2 kali, S1 3 kali, ya? Atau nggak pernah sekolah? Ijazah palsu kan? Lucunya, harus di apa itu verifikasi. Lucunya dalam sebuah laman Kementerian Dikbud ya, itu dia dibuat Burhanuddin ditulis S3 Doktor Ilmu Ekonomi Pak. S3 Ilmu Ekonomi. Iya, jadi dia bukan hukum. Aduh, merebalan aduh. Dari Satya Wacana Satyagama atau apa? Inilah bosnya si Sandian Diga. Iya. Ardhito Muardi. Iya, Kejaksaan Agung kita yang sekarang. Yang mempermasalahkan teknik elektro saya. Iya. S1 Universitas Gadjah Mada. Ijazah asli bro. Kalau nggak salah 3 hari yang lalu ada di berita-berita itu Detik pula atau yang lain dia memberi ceramah kepada kepala desa katanya apa ya banyak korupsi atau apa gitulah memberikan apa namanya itu ya dorongan moralitas. Ini kan sudah pernah kalau nggak salah pernah saya baca ya di berita masalah kesimpang siuran polemik dari sejarah pendidikan Jaksa Agung ini kan pernah dilaporkan oleh apa itu IAW Iskandar Sitorus kalau nggak salah ya. Apa itu IAW ya, Institut Auditor apa segala macam itu watch ya. Ya harusnya kan dibenahi nih. IAW itu Indonesian Audit Watch. IAW itu Indonesian Audit Watch Iskandar Sitorus yang melaporkan kesimpang siuran atau polemik dari berantakannya sejarah pendidikannya Jaksa Agung ini ST Burhanuddin ini ya. Waduh, sama dia tuh. Pak Iskandar Sitorus ini dari IAW tadi sudah melaporkan ke 7 lembaga gitu ya. Laporkan ke 7 lembaga. Iya, jadi bukan hanya keluar-keluar Bapak ini enggak. Beliaunya melaporkan gitu, tapi enggak digubris ya sampai saat ini. Dan ada juga dia mengatakan klaim setelah dia bersuara tentang mempertanyakan riwayat pendidikan Burhanuddin ini, langsung S1
sejarah edukasi pendidikannya dari S1 hingga S3 hilang dari portal Dikti itu loh. Jadi karena dilaporkan Iskandar Sitorus, sejarah pendidikannya ST Burhanuddin ini hilang dari database-nya Dikti gitu ya? Ya, dia bilang berarti sudah itu. kerjasama itu dengan Dikti itu, ya, menghapus sejarah itu. Ya harusnya kan gampang tuh diverifikasi. Apakah dia S1 Undip atau S1 17 Agustus? Apakah dia S2 UI atau S2 Satyagama? Apakah dia S3 UI atau S3 apalagi Satyagamanya? Apalah itu? Satya benar. Nah. Universitas Satyagama Jakarta. Nah, S2-nya UI atau Satyagama gitu. bukan tadi lembaga apa tadi itu? Labora. Labora manajemen itu. Ini Aduh. Sekolah Tinggi Manajemen Labora Jakarta. Ya, Sekolah Tinggi Manajemen Labora. Aduh, Pak Prabowo. Dan ini Pak, ada ini dari laporan Pak Sitorus itu dia itu di portal Dikti tadi dia itu mengaku sebagai dosen ekonomi gitu loh Pak. Di portal Dikti dia adalah dosen ekonomi. Iya, gitu loh. Jadi ditulis dalam situs itu pula Burhanuddin ditulis S3 Doktor Ilmu Ekonomi mengerankan bidang ekonomi tapi mengampu kuliah soal hukum gitu ceritanya. Dia doktornya ekonomi tapi mengampu hukum, jadi dia terdaftar sebagai dosen di portal itu, portal PD Dikti ya namanya. Portal PD Dikti gitu ya Pak ya. Seperti itu Pak. Jadi ini sangat kacau ya. Ya, bisa jadi. Inilah ya. Kemarin KTP ganda atau apa itu? Triple? KTP-nya 2. Oh, KTP 2. Ada lagi terakhir 3 katanya. Saya cek lagi, ada memang judul berita ajaib, bisa lahir 3 kali katanya. Lahir 3 kali kata Iskandar Sitorus, berarti KTP-nya 3. Karena katanya begini, KTP resminya dari data Kejaksaan Agung, lahirnya 17 Juli 1954. Dalam IKTP, dalam pengakuannya di sebuah wawancara itu 17 Juli 59. Tadi kan 54, yang kedua 59. Nah, KTP kakak dia yang terdaftar di Pejaten tuh kayak Pasar Minggu itu ya, di Jakarta sana, itu 17 Juli 1960. Jadi ada 3 tahun. 3 kali lahir. 3 kali lahir. Jadi lahir tahun 54, lahir tahun 59, lahir tahun 60. Tanggal dan bulannya sama gitu. Tahunnya yang berbeda. Nah, inilah Mr. Prabowo Subianto. Bagaimana keresahan masyarakat ini kan? Jaksa Agungnya sejarah pendidikannya pun menimbulkan polemik. Tidak diselesaikan, diinvestigasi. S1 manakah dia? S2 manakah? S3 manakah? Ya kan? Terus apakah benar itu ijazahnya? Kan tinggal tanya Undip, tanya 17 Agustus 45 di Semarang. Tanya di UI, Labora, Sekolah Tinggi tanya Manajemen di Labora. Manajemen Labora, tanya di Satyagama kan beres. Ya, kalau ijazah palsu dia kan tinggal pecat, pidanakan. Begitu juga dengan KTP. Kan KTP-nya itu apakah yang 3 itu mana yang benar? Kalau dia menggandakan, mentriplekan identitasnya berarti pecat juga, pidanakan, kan beres. Masa seorang jaksa agung cuma masalah KTP dan pendidikan aja bermasalah, ya, istilahnya menimbulkan polemik. Ini kan padahal Sandian Dika Ardhito Muwardi inginnya harus begini kalau ke ahli, harus jujur, harus ini, ancaman 7 tahun penjara. Padahal mereka sendiri menipu di persidangan. Bayangkanlah, itulah moralitas, ya. Harus dimulai dari kepalanya. Ya kalau kepalanya aja polemik begitu, KTP dan identitas dan secara pendidikannya, ya gimana dengan Sandian Dika Ardhito Muwardi, Sugi Karpalo, ya dan lainnya. Ya wajar kalau mereka nggak mau tahu. Iya. Bukti rekayasa ditampilkan terserah. Ardhito Muwardi padahal sudah bilang tuh, bagi saya buram ya, kabur ya. Itulah tetap dipaksakan di persidangan. Itu kalau munafiknya si Ardhito Muwardi itu kan. Itulah mentalitas itu. Kalau sudah kepalanya busuk, jangan ekornya yang dipotong Pak Prabowo, kepalanya itu langsung sikat gitu loh, supaya jangan merambat dia ke ekor badan dan ususnya, ya kan? Gitu. Oke, lanjut.
Iya, kembali lagi ke persidangan. Kemarin kan Anda kayak diperlakukan, wah kompetensinya bagaimana nih dari Elektro UGM gitu ya. Padahal ini saya simak pada kasus Peggy Setiawan lalu, mungkin pemirsa masih ingat ya. Itu kan ada namanya Ibtu Eko Wahyu Bintoro, SHMkom. Nah, dia ini kan seorang polisi yang menjadi ahli IT gitu loh. Nah, ini kan bagaimana Pak? Ini juga SH. Ibtu Eko Ibtu Eko Wahyu Bintoro. Ibtu Eko Wahyu Bintoro, SH Mkom. Mkom, SH-nya dari Kayaknya Bayangkara, Pak. Bayangkara. Mkom-nya dari Binus. Nusantara. Nah, itu jadi ahli forensik. Iya. Bah, kalau kami dulu mana bisa dari SH, dari sosial apapun masuk engineering itu tidak bisa, nggak tahu Binus ya. Apakah itu melanggar atau memang sudah sangat longgar aturan di sana ya. Ya nggak tahu, itu semua bisa berubah karena politik. Tetapi kan apakah kalau UNESCO tahu, UNESCO kan lembaga pendidikan dunia ya, tentu ada pengawasan setiap regional, Asia Tenggara lah apalah. Ini apa nggak melangkahi aturan, kok anak sosial kok bisa masuk ke sains Pak gitu. Ya makanya harusnya kan untuk menjadi Mkom dia harus Skom atau ST. Harusnya kan dia belajar tentang mathematics. Engineering mathematics. Itu ada bisa 5 sampai 6 mata kuliah. Belum lagi komputasi numerik, belum lagi persoalan-persoalan matematika semua. Lu bagaimana dia SH bisa menjadi Mkom? Ini kan harusnya Binus itu nggak bisa begitu, tidak linier harusnya ya. Harusnya kan linier. Gitu, inilah coba SH menjadi Mkom, terus jadi ahli forensik digital Polri. Bah, kalau kayak gitu aku nanti bisa SH atau MH, doktor magister hukum. Terus nanti jadi ahli pidana. Ya berantakanlah. Inilah Sandi Andika ya. Menuntut kalau ahlinya terpidana harus komplit, harus hebat, harus sempurna. Tetapi ahli yang gunakan yaitu SH Mkom. Belum lagi pada saat ekstraksi HP-nya siapa itu? Jessica Kumala Wongso. Ya kan? Jessica Kumala Wongso itu ada ahli yang mengekstraksinya, Herman Franciscus Aritonang SHMH dari Bayangkara juga. Jadi ahli forensik CCPA untuk celebrate kursus 1 bulan. Jadi jangan standar ganda kalian, standar ganda gitu loh ya. Jadi saya ingatkanlah kepada Pak Prabowo, bereskanlah polemik tentang Jaksa Agung ini Pak. Investigasi, karena bayangkan kalau ini dia merekayasa ijazah dan merekayasa KTP atau identitas, dan dia menjadi kepala Jaksa Agung yang menjadi contoh di bawahnya seperti Sandi Andika dan Subi ya. Polemik Jaksa Agung tentang riwayat pendidikan dan identitasnya ganda atau triple ya kan. Kalau ini menjadi polemik dan benar pula nanti investigasi ya jadi contoh seperti Sandi Andika ini, Sugi Carvalho, Haribowo, Ardhito Muardi, Mailani Wung, Wahyu Oktaviandi, nggak mau tahu dia dengan bukti rekayasa itu. Dihadirkan di persidangan, sudah kita pertontonkan juga di persidangan PK Jessica, ada freeware e-red shop di metadatanya Muhammad Nur Al-Azhar. Lari dia dari kenyataan. Untung nggak lari dia dari dunia ini kan. Itulah mentalitas yang perlu dibangun. Pak Prabowo harus jujur jaksa-jaksa itu gitu, supaya jangan rakyat menjadi mangsa mereka untuk karir mereka. Seperti Ardhito Muardi dan kawan-kawannya itu sudah jelas flash disk mereka berubah, video CCTV kabur, ternyata pakai FreeMake e-resoft. Aduh, tetap aja bersikeras itu ya, udah dipermalukan, malah pingin dipermalukan lagi. Oke, sekian dulu gitu. Oke, pemirsa ya, kita akan bongkar terus ya. Kita ingin kejaksaan itu seperti nama institusinya, Kejaksaan Agung ya. Bagaimana Agung kalau KTP-nya aja ganda? Bagaimana Agung kalau S1-nya aja marsaburetan ya, berantakan tadi mana kuliahnya? Bagaimana Agung kalau membawa bukti rekayasa? Nah, ini kan sudah sangat kompleks, ini perlu dibenahi oleh Mr. Prabowo Subianto, Presiden Indonesia ya. 280 juta kita berharap kepada Prabowo Subianto untuk membenahi ini. Jangan ragu, rakyat ada di belakang Bapak.
Terima kasih, Oras. Apakah ada benda-benda tertentu masuk ke dalam gelas tersebut? Itu satu dulu, jawab dulu itu. Oke. Rekaman CCTV ada dua jenis, ada yang bisa merekam suara dan ada yang tidak bisa merekam suara. Dan ini yang kita dapatkan tidak ada rekaman suara. Jadi baik, tidak ada rekaman suara. Jadi kita tidak akan bisa dengar rekam ya, apa karena yang saudara bilang lihat kita tadi semua dalam. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back. Oras Bali G Academy. Ya, kita dengarkan tadi kan dari video tadi itu di persidangan, Muhammad Noor Al-Azhar lagi dan lagi menipu dan menipu terus di persidangan. Yang kita dapatkan katanya rekaman tanpa suara. Ya, penipu satu ini tetap saja menipu untuk menyesatkan hakim, pengacara, dan publik ya. Kalau jaksa ya memang mereka sudah berkomplot ya, barang bukti di flash disk berubah-ubah terus, ya pasti mereka berkomplot dengan ahli forensik digital penipu ini, Muhammad Noor Al-Azhar, ya, Ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia pada saat itu, dan Kepala Laboratorium Komputer Forensik Mabes Polri. Ya, bayangkan dengan mudahnya dia menipu. Apa yang dia dapatkan katanya rekaman tanpa suara. Coba kita periksa spesifikasi Telview, ya, DVR Telview FD161S yang dipakai di Cafe Olivier pada tahun 2016. Nah, inilah spesifikasinya ya, 16 kanal, H264 kodeknya, output 1920 1080. Terus di sini laju frame 25 atau 30 ya. Tidak boleh 10 karena kalau 10 tidak berguna ya untuk penyidikan. Terlalu sedikit gambar per detiknya. Terus kita lihat di sini audio output, audio bitrate ini 64 kbps ini. Punya dia ya, jadi ada suara ya. Ya itulah dia menipu dan menipu terus di persidangan. Coba kita lihat di metadatanya ya. Ya yang ada itu di kamera 1 CH01 itu punya apa ya? Di metadatanya ada audio. Coba kita lihat. Nah, kita perhatikan di metadata dari kanal 01 pukul 15.46 sampai 18.30. Nah, ini kita perhatikan di sini. Ya, ini ada audio ya, ID 1 MPEG audio ya. Terus mode join stereo. Kodeknya MP3 ya. Jadi ada jelas ini. Terus 2 kanal karena stereo. Ini bitrate-nya 96 kbps. Stream size-nya 113 MB ya. Jadi inilah ya, penipuannya Muhammad Noor Al-Azhar tetap terus berlangsung ya. Mungkin udah ribuan kasus dia menipu, akhirnya tanpa sadar dia percaya atas penipuannya sendiri. Ya, kita perhatikan juga ya, di CH01 pukul 15.46 sampai 18.30 ini dia menggunakan juga freeware bernama iRightShot ya. Ini dia, semacam ini dia tampilannya untuk mengubah-ubah dimensi frame, laju frame, dan kodek ya. Bahkan dia bisa mendisable audio ya. Nah, inilah dia softwarenya, software gratisan yang di persidangan dia mengaku standar internasional FBI, CIA, dan Kepolisian Federal Australia. Itulah penipu ya. Inilah Director Created with Super C Writing Application iRightShot. Di sini juga Writing Library iRightShot ya, karena di DVR-nya harusnya 1920 dia turunkan ini lebar dan tinggi pixel. Terus laju frame-nya dari 25 menjadi 10 ya. Jadi total distorsi 89% lebih akibat perbuatan rekayasa Muhammad Noor Al-Azhar di persidangan ya. Manusia penipu itu sampai sekarang tidak berani keluar.
hanya berani di depan persidangan karena dia tahu hakim gampang dimanipulasi dengan jabatan-jabatan dia di Mabes Polri. Kalau kita ketemu di luar tidak berani tuh. Saya tantang di diskursus juga tidak berani. Bahkan dia di Kompas TV 2016 menantang saya, dia yang tidak datang. Di iNews juga ditantang juga, saya tantang 2016 juga tidak datang. Jadi memang dia bukan bukan saksi ahli, tapi ahli bersaksi. Ya, dia paham. Hakim pengacara tidak paham penipuan dia, jadi dia hanya berani di persidangan. Ya. Ya inilah ya, dengan gampangnya para polisi jahat ini, polisi laknat ini, ya Jenderal Prekayasa, Tito Karnavian, Krisnamurti, dan bawahannya ini Muhammad Noah Lazar. Ya. Kita berdoa saja kepada Sang Pencipta, Sang Khalik, ya agar berpihak kepada kita, karena kita ada dalam kebenaran dan kebenaran ilmiah semata. Oke, sekian dulu dari kami, Bali G Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas. Niti. Ini dia masukin sesuatu nih, cyanida nih. Ini kita di Polda waktu itu rame-rame sama Pak Tito, ada Pak Krisna. Nah, jadi kita potong dulu, ini lagi nunggu. Loading dulu. Oh, Pak Tito ikut turun tangan. Pak Tito ngelihat ini justru dia panas tuh. Wah, lu bakalan sidang ini scientific rame nih. Dia bilang begitu. Tuh lihat tuh. Nah ini kenapa kita nggak keluarkan dulu waktu sidang? Kita nggak mau dia dihukum mati, biarin dia keseksa. Kalau bisa seumur hidup, maksud saya begitu. Saya maunya begitu. Jangan dihukum mati. Keenakan dia mati mah ditembak mati selesai. Nah nih. Ini polisi sampai teriak-teriak kesenangan nih. Yang mana? Oh ini. Ulang ya. Perhatikan tangan kiri dia. Ini belum pernah dikeluarkan. Jadi polisi sangat senang sekali itu hari sampai lompat dia. Ras Bali G Academy, ya kita sangat prihatin ya dengan jawaban jaksa perihal dengan tanggapan jaksa atas memori PK Jessica Kumala Wongso ya. Dalam kontra memori PK mereka, para jaksa mengatakan bahwa novum yang merupakan video yang didapatkan dari stasiun TV One ya, dan di situ ada pernyataan bahwa Edi Darmawan Salihin dan Tito Karnavian dan Krisnamurti itu sengaja tidak menghadirkan potongan atau penggalan video yang ada di kamera 9 ya, untuk tidak dihadirkan di persidangan karena mereka tidak mau Jessica dihukum mati, jadi disiksa saja seumur hidup, begitu statementnya dia kira-kira ya. Jadi tanggapan jaksa atas novum tersebut adalah sebagai berikut, kita lihat. Ya di sini dalam memori PK Jessica Kumala Wongso ya, argumennya adalah BAP Muhammad Noah Lazar ya pada metadatanya halaman 15 28 Januari 2016 mencatat CCTV 9 pada pukul 15.35 sampai 16.59 WIB memiliki 50.910 frame ya. Sementara pada BAP Christopher Harimanrianto 15 Maret 2016 halaman 7 mencatat CCTV 9 dalam rentang waktu yang sama hanya memiliki 50.810 frame.
terdapat selisih 100 frame antara kedua laporan ahli tersebut. Jadi argumennya adalah 100 frame ya dibuang sesuai dengan statement dari Edi Salihin di video TV One tersebut yang menyatakan ada penggalan video yang tidak dihadirkan di persidangan. Nah, berikut adalah tanggapan jaksa atau kontra memori PK yang sangat menggelikan ya. Ini mungkin jawabannya Muhammad Noel Azhar ya yang dikutip oleh jaksa, karena jaksa sendiri tidak paham dengan apa itu metadata ya. Saya kira ini adalah jawaban Muhammad Noel Azhar yang katanya ahli digital forensik kelas internasional, tetapi jawabannya inilah. File rekaman CH09 jumlah frame-nya yang benar adalah 50.810 frames. Sesuai dengan hasil analisa frame pada BAP Lab 246. Adapun analisa metadata yang menunjukkan jumlah frame 50.910 adalah salah ketik. Ya. Dan ini sudah disampaikan ketika memberikan keterangan ahli di depan persidangan. Jadi ini kebohongan lagi ya. Kebohongan ditutupi dengan kebohongan. Di persidangan tidak pernah Muhammad Noel Azhar ya membahas tentang metadata, apalagi mengkoreksi bahwa metadata di BAP dia untuk CH09 ya mulai dari pukul 15.35 sampai 16.59 itu dikoreksi atau salah ketik ya. Kalau itu ia terangkan di persidangan, maka semua argumen dia gugur. Bagaimana mungkin metadata itu salah ketik ya? Karena metadata itu kan produk dari tools ya, tools yang sederhana ya, jadi bukan diketik. Jadi kalau tidak diketik kok salah ketik, seharusnya dia bilang salah edit, itu yang cocok ya. Inilah ya betapa mereka sangat menggampangkan, mengkerdilkan peran dari CCTV, karena sudah kita bongkar bahwa video CCTV yang dihadirkan oleh jaksa maupun yang dihadirkan oleh Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimanrianto adalah produk rekayasa menggunakan freeware, premix, dan e-write soft ya. Kalau kita lihat sedikit tentang metadata, ya metadata itu berisi tentang ada metadata deskriptif ya, ada metadata teknis. Deskriptif itu seperti nama, penjelasan tentang video tersebut. Kalau metadata teknis yaitu berisi tentang kodek, resolusi, laju frame dan lainnya ya. Nah, inilah bayangkan ya seorang ahli digital forensik Bareskrim Polri ya Muhammad Noel Azhar dengan enteng metadata salah ketik. Ini kan terlalu barbar, brutal, biadab ya mereka ini ya. Terlaluan sekali. Ya, inilah metadata, contoh produk metadata ya menggunakan exit tool GUI ya. Ini juga kalau kita pakai media info ya seperti ini, metadata itu bukan diketik. Ya, jadi kita melihat hukum di Indonesia ini terhadap barang bukti digital semena-mena ya. Sudah ketahuan rekayasa tapi ditutupi terus dengan kebohongan-kebohongan. Ya, kalau kalian download e-write soft ya, builder atau e-write soft build ya, di sini kan bisa dilihat sini ya. Bisa kalian praktekkan dengan sederhana, bisa diubah-ubah ini ya, frame rate-nya ya, jadi 10, jadi 5, terus dimensinya bisa kita otak-atik di sini, terus disable audio juga bisa, kodeknya juga bisa diubah-ubah di sini. Inilah yang digunakan oleh Muhammad Noel Azhar dalam merekayasa ya, mengabur-ngaburkan fakta yang sesungguhnya, dan dia tidak tahu malu ya. Saya juga bingung, manusia iblis macam apa orang itu ya. Nah, inilah isi dari BAP metadata CH9 1535 sampai 1659 di BAP Muhammad Noel Azhar ya, si tukang tipu ini ya. Kita perhatikan di sini ya. Ya, kan. Nah, ini jumlah frame-nya di metadata itu 50.000 ya, 910. Bayangkan ini. 50.910. Sementara
Ini yang dia bilang, dari file video tersebut ditemukan 50.810. Kemana 100 frame ya? Karena dia sudah downscaling temporalnya ya, dari 25 menjadi 10 ya, 10 frame per detik, maka 100 frame itu 10 detik durasi video hilang. Itulah yang ditunjukkan, yang kita buktikan ya, bersesuaian dengan statement dari Edi Darmawan Salihin ya, 10 detik durasi frame hilang. Dan di sini kita buktikan ya, untuk kamera 9 1535 sampai 1659 ini kan harusnya bisa menangkap sedotan, warna kopi, volume kopi yang disajikan oleh Agus Triono di kamera 9, itu kan harusnya ditangkap dengan terang dan jelas dengan 2 juta pixel per frame. Tapi ya malah dikaburkan oleh Muhammad Nur Al-Azhar ya di kamera 9 ini. Ya, pergerakan tangan Jessica kalau benar apa yang mereka tuduhkan malah tajam sekali di sini, malah dikaburkan dengan ya ini di metadatanya kita tangkap ya. Di sini tercatat jejak digitalnya ya, created with Super C, build plus recorder, e-write socks. Ya. Inilah yang dia pakai. Ya. Bayangkan. Ya, brutal sekali dia ya, kodeknya atau format itu MPEG 4 visual. Harusnya AVC atau H264 sesuai dengan spesifikasi dari Telview, DVR Telview FD161S di KP Olivier yang digunakan, dan lebarnya menjadi 960, harusnya 1920, tingginya menjadi 576, harusnya 1080 pixel, laju frame-nya 25 sesuai dengan keluaran dari DVR Telview FD161S ya, harus 25 atau 30 fps, malah diturunkan menjadi 10 fps ya. Jadi inilah, nah ini juga tercatat juga writing library-nya e-write soft C ya, copyright. Jadi inilah brutalnya ya. Jadi dia mengotak-atik, mengabur-ngaburkan semuanya pakai e-write soft, setelah itu dipotong lagi, dibuang lagi 100 frame. Emang brutal sekali Muhammad Nur Al-Azhar ini. Ya, penegak hukum tapi sampah ya. Ini kan Pak Prabowo harus memecat orang ini, membinanya ya, kalau bisa seumur hidup ya, agar tidak terulang lagi. Masa laboratorium komputer forensik Bareskrim Mabes Polri dijadikan begini ya, jadi studio animator kayak gini ya. Ya. Kalau kita tengok lagi ya, spesifikasi DVR Telview yang digunakan pada saat itu di Cafe Olivier ya, 16 kanal ya, kompresinya, kodeknya, kompresor dekompresornya itu H264 atau dikenal dengan Advanced Video Coding ya, H264 ini yang terbaru. Terus resolusinya 1920x80, dan kita lihat di sini laju frame-nya. Nah ini kan 25 fps atau 30 fps ya, 25 frame per detik atau 25 gambar per detik itu untuk PAL ya, yang sering digunakan ya di Indonesia. Terus 30 fps untuk NTSC, National Telecommunication System Committee. Jadi itu bayangkan, bagus ya, kodeknya bagus ya, terbaru H264 atau Advanced Video Coding. Terus outputnya juga tajam, 1920x80, 2 juta pixel per frame. Terus laju frame-nya juga tinggi ya, 25 gambar per detik ya, 25 fps untuk PAL ya. Bayangkan langsung dihancurkan oleh Muhammad Nur Al-Azhar, kan? Langsung diturunkan kodeknya, diturunkan derajatnya menjadi MPEG 4 visual, jadi lebih lebih tua, hasilnya lebih lebih kabur ya, karena ini kan lebih kurang efisien kalau dibandingkan dengan H264 atau AVC. Nah ini juga aplikasi yang dipakai ya, inilah itu untuk mengotak-atik. Inilah pekerjaan Muhammad Nur Al-Azhar, manusia setan itu ya, inilah. Semua pekerjaannya adalah memanipulasi, padahal digaji rakyat bukannya untuk menolong rakyat, untuk mencari kebenaran, malah memanipulasi, ya, membengkokkan kebenaran itu ya. Siapa lagi yang menyuruh dia kalau bukan Tito Karnavian dan Krisnamurti ya, itu sangat masuk akal ya. Tidak mungkin dia itu punya otoritas mengotak-atik barang bukti digital kalau tidak diperintah oleh atasan tertinggi dia saat itu, Polda Metro Jaya 2016 ya, Tito Karnavian dan Krisnamurti.
Kalau kita tengok di BAP Muhammad Noor Al-Azhar juga di poin 27 ada jawaban dia itu. Nih, ya. Yang mana rekaman CCTV dalam flashdisk tersebut memiliki 8 bit depth dan 1920 pixel, 1080 pixel untuk width and height. Ya. Jadi 2 jutaan pixel malah diturunkan menjadi setengah juta pixel. Ya. Makanya di persidangan PK 4 November 2024 kemarin, saya sebutkan ya, distorsinya itu baik distorsi akibat diturunkannya dimensi frame dan laju frame itu ada 89% ya, distorsi tersebut. 89%-an. Jadi yang di persidangan itu hanya disajikan oleh Muhammad Noor Al-Azhar ya cuma 10%-an. Itulah yang dianalisa oleh psikolog, kriminolog, toksikolog, ahli pidana dan lainnya ya. Itu belum dianimasi dia. Karena saya yakin begitu dia mengotak-atik dimensi frame menggunakan freeware semacam iRightShop, maka dia pasti menggunakan tool-tool lain ya untuk memanipulasi, menganimasi semacam pergerakan tangan, objek-objek lain seperti paper bag dan lainnya. Itulah gunanya dia untuk mengabur-ngaburkan itu, untuk menutupi animasi dia ya. Jadi saya berharap kalau Presiden Prabowo mendengar ini bergerak cepat Pak ya. Kalau Bapak memang ingin menegakkan hukum dengan tegas, mulai dari aparat kepolisian. Baru kemudian tangkap dan pecat jaksa-jaksa yang berkhianat, ya, yang bekerja sama dengan Christopher Harimantrianto, Muhammad Noor Al-Azhar, dan Tito Karnavian, ya, Krishnamurti. Karena terbukti si flash disk di tangan jaksa itu berubah-ubah terus. Kadang 13 folder, kadang 11 folder, kadang isi folder 7 itu menjadi 3, kadang 4. Ya, folder CCTV 9 juga begitu, kadang 2, kadang 3, folder CCTV 3 juga kadang 2, kadang 3, itulah ya penipuan jaksa juga yang bekerja sama, khususnya jaksa Sandian Diga dan Ardhito Muardi itu ya, kan penipu itu Pak, harusnya ditangkap, dipecat, dipidanakan ya, rakyat tidak mau membayar jaksa-jaksa pengkhianat semacam itu ya, bekerja sama untuk memanipulasi barang bukti digital. Oke pemirsa, sekian dulu lah ya tanggapan konyol dari para jaksa ini, mengatakan salah ketik ya, salah ketik untuk metadata ya. Kalau metadata bisa diketik, maka semua sudah diketik-ketik mereka semua gitu ya. Memang terbiasa untuk mengotak-atik metadata berarti ya. Ya begitulah tanggapan untuk menutupi kebohongan dan kebohongan, penipuan dan penipuan. Sudah kita ungkapkan juga penggunaan iRightShop sebagai freeware untuk memanipulasi video CCTV, ya. Tetapi tetap saja bersikeras ya, khususnya Sandian Diga itu yang tidak tahu malu itu ya, menampilkan kebodohannya di depan umum, di depan publik, ya. Tidak ada moralitas sama sekali, ya. Oke, sampai sekian dulu. Horas.